Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Noviana dari kelompok 9. Sebelum saya masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu pertama VKR Lianda Astrid dan Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi makanan halal dan baik dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian makanan halal dan baik. Kata halal berasal dari kata halal yang secara bahasa berarti baik atau tidak terikat. Secara etimologi, kata halal berarti segala sesuatu yang tidak terikat atau terlepas dari ikatan bahaya duniawi atau ukhrawi. Sedangkan kata thayyib secara bahasa berarti baik, lezat, sehat, menenteramkan, dan utama. Secara terminologi syariat, makanan halal didefinisikan oleh para ulama, yaitu makanan halal adalah makanan yang tidak dilarang oleh agamanya untuk dimakan. Makanan haram terbagi menjadi dua kategori, yaitu haram karena sifatnya seperti babi, bangkai, dan darah, dan haram yang bukan sifatnya seperti makanan yang tidak diizinkan untuk dimakan atau digunakan oleh pemiliknya. Kedua jenis ini termasuk dalam makanan halal. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Fikir Lianda Astrid. Saya akan membacakan tafsir Al-Quran tentang makanan halal dan baik. Tafsir Al-Quran tentang makanan halal dan baik. Banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang makanan halal dan baik. Salah satunya diantaranya yaitu Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagai makanan di bumi yang halal dan baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Tentang asbabun nuzul, ayat ini turun untuk kaum musyrikin yang mengharamkan untuk diri mereka sendiri memakan unta, bahira, saiba, wasila, dan ham, sebagaimana yang diturunkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dikatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk Abdullah bin Salam dan pengikutnya saat mereka mengharamkan daging unta, yang sebelumnya juga dihukum haram dan agama Yahudi. Disebutkan bahwa turun kaum Tafskit, Bani Amir bin Sa'aka, Zu'ah, dan Bani Mudji yang mengharamkan diri mereka untuk makan kurma dan susu atau yogurt. Kesimpulan dari makalah kami yaitu makanan halal dan baik tidak hanya terbatas pada status kehalalannya saja secara hukum, tetapi juga mencakup aspek kualitas, keamanan, kebermanfaatan, dan dampak terhadap fisik, mental, spiritual, dan sosial manusia. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan manusia secara holistik melalui regulasi makanan yang dikonsumsi. Di dalam tafsir, Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini merupakan penafsiran dari kekuasaan Allah sebagai pemberi rezeki yang telah menghalalkan segala yang bermanfaat di muka bumi untuk manusia. Beliau secara khusus mengaitkan ayat ini dengan peringatan terhadap godaan setan yang berusaha mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah dengan praktek bahira, saibah, dan wasilah. Penafsiran ini diperkuat dengan hadis dari Sahih Muslim yang menegaskan bahwa pada dasarnya semua harta yang dianugerahkan Allah adalah halal, namun setan berupaya menyesatkan manusia dengan mengharamkannya. Dan di dalam tafsir fi Zalil Quran, Sayyid Qutb memandang ayat ini sebagai kelanjutan dari penjelasan tentang keesaan Allah, di mana pemberian rezeki dan penentuan halal haram adalah bagian dari kekuasaannya. Beliau menekankan bahwa pada dasarnya semua yang ada di muka bumi ini halal, kecuali yang secara spesifik diharamkan karena bahayanya dan sejalan dengan fitrah alam dan manusia. Penafsiran ini juga memperingatkan tentang bahaya mengikuti langkah-langkah setan yang berupaya mengacaukan konsep halal dan haram tanpa dasar dari Allah.
Mungkin itu saja penjelasan atau kesimpulan dari makalah kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.